Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa la rabbil alamin wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Bapak Bambang Setiowiratno, SPDMPD, yang saya hormati, Bapak Ibu pengajar serta karyawan SMP Negeri Tegal yang saya hormati, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini, hari yang berbahagia ini, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah modul tentang disiplin, budaya disiplin yang kita akan terapkan kepada anak-anak didik kita di sekolah kita, yaitu tepatnya modul 1.7 modul 1.4.A.7. Saya di sini sebagai pemateri atau membawakan materi tentang budaya disiplin sebagai tugas modul 1.4.A.7 demonstrasi kontekstual. Kemudian saya akan menyampaikan latar belakang bagaimana siswa kita ini bisa menjadi disiplin yang berasal dari diri kita sendiri, diri anak sendiri, bukan dipaksa oleh orang di luar diri anak-anak kita. Yang pertama, bagaimana cara membuat murid kita bisa disiplin? Pertanyaan kedua, siapa yang bisa mendisiplinkannya? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah guru atau kepala sekolah? Dan apakah siswa itu sendiri? Baiklah, Bapak Ibu, mohon maaf di sini saya tidak akan lama karena waktu kita terbatas. Konsep disiplin kognitif. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Di sini Bapak Ibu tadi sudah kita sampaikan bahwa ada pertanyaan-pertanyaan 1-4 tadi. Ternyata disiplin yang bagus adalah berasal dari dalam diri kita sendiri menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu disiplin untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat merdeka adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri atau motivasi dari dalam diri sendiri atau motivasi internal. Kemudian menurut Dian Koster menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi di sini kedua tokoh ini, yang satu tokoh Indonesia
ternyata disiplin yang bagus atau disiplin yang bertahan lama itu hadir dari diri kita sendiri atau dari diri anak-anak kita sendiri. Sebelum kita melangkah bagaimana mendisiplinkan anak, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Anak-anak itu atau kita lah, kita saja dulu, motivasi untuk berperilaku, untuk disiplin itu yang pertama adalah menghindari hukuman. Misalnya begini, kita datang terlambat, kita takut nanti ada sanksi, misalnya begitu. Kemudian kita nanti bolos, misalnya kita nanti takut dengan hukuman atau sanksi, ada sanksi tersendiri. Itu ada motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Nah, motivasi seorang anak biasanya dia akan berperilaku disiplin. Biasanya ada suatu imbalan, misalnya apabila kalian nanti rajin untuk masuk ke sekolah, itu nanti kalian akan mendapatkan prestasi yang bagus. Begitu juga, mohon maaf, ini selama ini saya juga menerapkan disiplin yang belum bisa saya terapkan saat ini adalah literasi. Misalnya begini saya, anak-anak, bila kamu literasi membaca buku fiksi itu terbanyak di kelasmu 5 besar, itu nanti akan saya beri reward. Nah, ya, itu ternyata kalau di budaya disiplin ini belum benar. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Baru poin ketiga ini disiplin yang harus diterapkan kepada anak-anak didik kita, yaitu orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Berarti hadir dari jiwa kita sendiri. Kemudian tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi. Yang ketiga, yaitu yang ketiga tadi, pada murid-murid kita yakni menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika mereka memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman maupun hadiah. Mereka akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka junjung tinggi dan dihargai. Demikian. Kemudian banyak hal yang harus kita lalui untuk nantinya kita akan bisa mendisiplinkan anak sehingga anak itu bisa timbul dari dirinya sendiri. Yang kita harus ketahui adalah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat filosofis, fisiologis, fisik, ya. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, seks, dan kebutuhan psikologis misalnya perasaan aman. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini bersifat psikologis misalnya mencintai dan memiliki hubungan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, juga patang hidup keluarga dan lain-lain. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan atau kemampuan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai kompetensi yang menjadikan terampil prestasi, keinginan untuk dihargai, diakui, dihormati, misalnya ingin jadi pemimpin. Yang keempat, kebebasan atau pilihan. Kebebasan akan memandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan
arah hidup, jangan coba-coba hal baru, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Kemudian kebutuhan dasar yang dimiliki harusnya yang kelima adalah sebuah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan misalnya bermain, tertawa, mengoleksi barang, suka bergurau, berlucu dan lain-lain. Bapak Ibu, di sini yang dinamakan betah hidup, cinta kasih, cita dan kasih sayang, penguasaan atau kebebasan dan kesenangan itu semua ingin dimiliki oleh seorang anak. Semuanya ini ada, setiap manusia itu ada. Ini betah hidup, gitu ya. Sifatnya fisik dan psikologis. Kemudian cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, ini semuanya mereka, khususnya anak-anak kita, ini selalu memiliki di dalam jiwa mereka. Oke, itu kita sebagai seorang guru, hendaknya kita paham betul dengan 5 kebutuhan dasar manusia tersebut, sehingga kita nantinya untuk melaksanakan restitusi atau melaksanakan penerapan bagaimana cara anak-anak kita itu nantinya bisa disiplin, tidak tidak dikejar-kejar atau tidak dipaksa atau tidak ditekan, sehingga disiplin itu akan hadir dari diri anak itu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu marilah kita sepakat untuk mengajak anak-anak kita membuat atau menyepakati keyakinan kelas. Di sini adalah salah satu bagaimana cara kita seorang guru agar anak-anak itu bisa sadar diri tanpa ada paksaan dari orang luar, sehingga dia bisa punya pedoman bagaimana dia berdisiplin untuk dalam segala hal di dalam kelasnya. Terutama kita berangkat dari kelas dulu dengan membuat keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas misalnya, Bapak Ibu sebagai wali kelas biasanya itu akan membentuk sebuah kesepakatan kelas dengan anak-anak, atau kita sebagai pemantau untuk mengadakan pembentukan keyakinan kelas yang kita serahkan kepada anak-anak sendiri dengan adanya curah pendapat, sehingga mereka sendiri bisa timbul dengan sendirinya apa-apa saja yang diperlukan untuk didisiplinkan di suatu kelas tersebut. Sehingga ini saya memberikan contoh, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, di sini adalah keyakinan itu lebih abstrak, yaitu tidak harus ditunjukkan. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau keseluruhan. Pernyataan keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk positif, harus selalu berbentuk positif. Yang ketiga adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Yang keempat, itu poinnya nomor 1. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat. Terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini tidak terbatas, Bapak
kedua, dilarang makan di kelas saat pembelajaran. Tidak diperbolehkan melakukan bullying kepada teman-temannya. Saling menyayangi dan menghormati antara guru dan sesama teman. Saling menyayangi. Kemudian terlambat 10 menit atau 15 menit akan dikenai sanksi. Misalnya menceritakan latar belakang mengapa mereka terlambat. Kemudian dilarang membuang sampah di kolong meja. Itu biasanya anak itu seperti itu. Tidak diperbolehkan tidur di kelas saat pembelajaran berlangsung, misalnya seperti itu. Kemudian saat sholat duha berlangsung, tidak diperkenankan ada di kelas kecuali yang harian. Yang ke-9, dilarang mencoret-coret tembok. 10, harus senantiasa sopan, santun, sapa, salam kepada wali kelas dan sekitarnya. Saya percaya kepada Bapak Ibu, maaf saya lepas. Saya percaya itu nanti anak-anak pasti punya punya pendapat-pendapat yang sehingga mengikat mereka untuk bisa disiplin di dalam kelasnya masing-masing. Kemudian sebelum kita lanjutkan, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Itu bagi kita Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kita sebagai seorang penghukum. Nah, seperti apa itu kita sebagai seorang penghukum? Kita ternyata sebagai seorang penghukum itu misalnya seperti ini kata-kata kita. Kamu selalu saja salah. Kapan kamu benar? Kamu selalu terlambat. Begitu misalnya ya. Kemudian yang kedua adalah posisi kita sebagai seorang pengontrol, yaitu pembuat orang bersalah. Nah, contohnya seperti ini. Kamu tidak kasihan sama saya. Ibu selalu saja buat gini saya. Kamu tidak kasihan sama ibu, selalu saja berulang. Misalnya seperti itu. Sehingga kalau ini poin yang kedua ini ternyata efeknya lebih besar daripada penghukum, Bapak Ibu. Kalau penghukum itu sudah menjadikan anak itu sudah mulai tertekan, tetapi yang poin 2 ini membuat orang merasa bersalah ini malah lebih merasa punya dendam ya, berdendam kepada seorang guru yang memberikan ungkapan seperti itu. Kamu tidak kasihan sama ibu, selalu saja buat salah, misalnya begitu. Yeah. Kemudian yang ketiga, kita berposisi sebagai teman. Contoh kata-katanya yaitu ya sudah, lain kali ibu maafkan, tapi jangan diulangi ya, misalnya seperti itu ya. Itu posisi kita sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah sebagai monitor atau pemantau. Contoh kata-katanya, kalau kamu berbuat salah, sanksinya apa? Misalnya begitu ya. Kamu sudah 5 kali tidak masuk. Coba bagaimana? Harus ada sanksi apa? Misalnya seperti itu. Itu adalah pemantau. Pemantau itu di situ disampaikan data-data kita untuk mengingatkan anak, mengingat kembali kedisiplinannya. Kemudian yang posisi kontrol yang kelima yaitu kita sebagai seorang manajer. Nah, kata-katanya seperti ini. Apa yang kita yakini dengan keyakinan kelas yang kalian buat, misalnya seperti itu. Ya. Ternyata dari kelima posisi kontrol bagi guru untuk siswa ini yang paling bagus diterapkan adalah posisi yang ke-5, Bapak Ibu. Sehingga dengan adanya kita bersikap sebagai seorang manajer ini, anak bisa membuat keputusan sendiri dengan kesalahan yang dia buat, kemudian mengingat keyakinan kelas yang sudah dibuatnya bersama-sama dengan teman yang sudah disepakati oleh warga kelas dan guru atau wali kelas. Itu nanti seorang manajer atau seorang guru dia harus hanya
dia hanya diingatkan dengan keyakinan kelas yang dibuat oleh mereka sendiri. Itu adalah posisi kontrol seorang guru sebagai seorang manajer. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita di sini dalam taraf berlatih ya, belajar dan berlatih bagaimana kita sebagai seorang guru menempatkan diri sebagai posisi kontrol restitusi. Semoga kita bisa menjadi seorang manajer sehingga hati seorang anak bisa hadir kedisiplinannya dari dalam diri sendiri tanpa adanya hukuman dan tanpa adanya hadiah. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Ternyata restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Lesson tahun 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Ada peluang luar biasa bagi murid-murid kita untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukanlah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Jadi keterlibatan kita sebagai seorang guru di dalam kedisiplinan menurut restitusi ini adalah hanya sebatas manajer atau mengingatkan kesepakatan mereka sendiri saat mereka membuat kesepakatan kelasnya. Mohon maaf, ini memang di dalam teori ini memang ada keyakinan kelas, sehingga dari skup kecil dulu, dari skup kelas dulu, baru setelah itu kita meluas ke sekolah. Seperti itu. Ciri pembeda restitusi dengan program lain. Ciri pembeda restitusi dengan program disiplin yang lain antara lain yang pertama, restitusi bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu yang pertama. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah percaya yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi sangat menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang salah kepada kelompoknya. Demikian pembeda antara restitusi dengan program yang lain. Ada segitiga restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini, teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal ini. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Berarti kita di sini identitasnya kita stabilkan dulu saat kita mengadakan restitusi kepada anak. Misalnya begini, anak ada kegiatan yang salah pada apa yang dilakukan, yaitu misalnya tentang bullying. Nah, dia membuli temannya satu kelas, ya, salah satu misalnya seperti itu. Nah, di situ anak yang dibully tetap diam dan selalu saja anak itu yang dia bully, sehingga anak-anak yang biasanya membuli itu bila diketahui oleh seorang guru, misalnya guru tidak boleh langsung memarahinya kalau kita
mengambil posisi sebagai manajer, yaitu anak kita ajak mengingat kembali bagaimana kesepakatan kelas saat itu. Kemudian kalau anak ingat betul kesepakatan kelas ternyata tidak boleh bully, kemudian kita harus menghormati, kita harus saling sayang menyayangi satu kelas, keluarga kelas. Makanya kita tidak boleh, ayo kamu minta maaf kepada Putri misalnya gitu. Putri sudah kamu bully sejak lama, coba kamu minta maaf. Itu ternyata bukan seperti itu. Kalau kita memposisikan sebagai seorang manajer, biar dia sendiri yang sadar diri untuk kesalahan yang dilakukannya. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah di sini adalah dia diingatkan, apakah tindakan kamu itu benar? Misalnya tidak, salah, misalnya begitu. Bila anak itu tetap bandel, tidak mau mengaku kesalahannya, baru tetap betul-betul diingatkan dengan secara halus, tetap diingatkan secara halus, tetap dikembalikan kepada kesepakatan kelasnya, sehingga dia tetap selalu ingat dengan kesepakatan kelasnya. Itu validasi tindakan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinannya. Setelah dia diingatkan dia salah, dia diingatkan dengan keyakinan kelas yang dibuatnya. Seperti itu. Itu segitiga restitusi. Kemudian terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi. Mohon maaf pemaparan materi dari saya. Walaupun saya menyampaikan seperti ini dari hati nurani saya, juga malu Bapak. Itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwa kita semuanya masih diberi kesehatan dalam masa pandemi ini, sehingga kamu masih bisa hadir di sini dalam pembelajaran. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini kita akan mengadakan kesepakatan kelas. Ya kan? Kalian sudah mengerti ya kesepakatan kelas itu apa? Coba dia, kesepakatan kelas itu apa? Silakan. Keyakinan kelas merupakan seluruh anggota kelas yang dilaksanakan oleh guru maupun siswa kelas. Iya, bagus. Coba diulangi lagi Sinta. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah keyakinan yang harus dilakukan oleh siswa maupun guru yang tidak boleh dilanggar. Nah, bagus ya. Jadi hari ini kita bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Ya, yang dulu kita mengenalnya dengan kata tertib. Sekarang kita ubah menjadi kesepakatan kelas. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan menyusun kesepakatan kelas. Mumpung saat ini adalah masih semester genap, ya, awal semester genap. Baiklah, kita akan sepakati selama 1 tahun ke depan. Oke. Kemudian, baiklah, coba kesepakatan kelas yang pertama yang kita sepakati kira-kira apa menurut kamu? Dari kelompok sini mungkin? Ya? Malinda? Mana Malinda ya? Coba kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas tadi kita harus berdiri, saling sayang. Dilepas dulu boleh. Maksudnya kalau sudah berbicara. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Ada lagi? Ya, Dea? Saling menghargai. Saling menghargai. Ada lagi? Saling menghormati. Saling menghormati. Bagaimana kita sepakati ya? Di kelas ini antara guru dan
menghargai, ya, saling mengukur. Kita sudah dapat satu kesepakatan kelas. Kira-kira kesepakatan kelas ini apabila ada teman kalian melanggar, ada teman kalian yang tidak melakukan hal seperti ini, konsekuensi kita apa kira-kira? Dari kelompok sini mungkin bisa? Baiklah, dari kelompok sini diberikan. Coba. Apa kira-kira? Sanksinya kalau kita sanksi atau konsekuensinya? Minta maaf. Iya, satu sanksinya adalah meminta maaf. Meminta maaf. Meminta maaf. Ada lagi? Selain meminta maaf, berjanji yang ketiga ada sanksi yang konsekuensi yang ketiga ada kita sepakat untuk tidak memilih-milih teman, ya kan? Kita sepakat nomor 2. Kira-kira apa kesepakatan yang nomor 2? Tadi menjaga kebersihan kelas, ya kan? Menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Bila tidak menjaga, ada teman-teman kalian yang membuang sampah sembarangan, konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Ya, Cynthia. Mari saling berbuat. Konsekuensinya bila ada temanmu yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Mari saling membuat sampah pada tempatnya. Apabila tidak membuang sampah pada tempatnya, akan bagaimana? Memungut sampah. Iya, bagus. Kita harus memungut sampah, ya. Memungut sampah, ya. Ada apa lagi? Ayo melindungi, merawat dan menjaga keindahan tanaman. Ayo merawat tanaman sekitar kelas. Ya. Bila ada yang melanggar atau tidak bisa merawat tanaman di sekitar kalian, bunga-bunga
depan kelas kalian, kira-kira apa konsekuensi kita? Ya, Menyirami bunga di depan kelas. ya, menyirami bunga seluruhnya ya. Menyirami bunga seluruhnya ya. Ya, Harus membawa bunga dari rumah salah satu. ya. Kira-kira sepakat seperti itu anak-anak? Sepakat. Oke, sepakat. Yang pertama adalah menyirami bunga dan tanaman seluruh kelas. Yang ketiga, membawa bunga dari rumah. Nah, ada kesepakatan kita yang ketiga sekarang. Apa lagi yang bisa? Kesepakatan kita yang ketiga. Kita buat sepakat 5 saja ya. Biar tidak lupa ya. Coba siapa yang bisa? Kesepakatan kita yang ketiga. Menghargai waktu. Yulika, coba silakan. Menghargai waktu. Iya, kita punya kesepakatan untuk Menghargai waktu. menghargai waktu. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Ya. Menceritakan kenapa terlambat datang ke sekolah. Contohnya menghargai waktu sayang. Ya. Harus disiplin, nggak boleh terlambat datang ke Harus sekolah. disiplin, tidak boleh terlambat datang sekolah. Ya. Apabila ada teman kalian yang terlambat, yang terpaksa terlambat, kira-kira konsekuensi kita apa? Coba diulang lagi. Ada sama Delia berdiri. Dilepas boleh untuk berbicara. Ya. Menceritakan keterlambatan datang ke sekolah. Iya, bagaimana kalau teman kalian bilang untuk konsekuensi kita terlambat itu menceritakan bagaimana cerita dari awal hingga akhir keterlambatannya. Ya. Setuju? Setuju. Oke. Konsekuensi kita adalah menceritakan Keterlambatannya. keterlambatannya di depan kelas. Ada lagi kira-kira konsekuensi selain ini? Itu saja cukup ya? Ya. Sekarang nomor 4. Kita tadi sepakat ada 5. Silakan yang nomor 4 apa kira-kira? Ayo semangat belajar. Ya. Setuju? Ayo semangat belajar. Ya. Tuh. Kenapa kok kamu mau mengangkat ayo semangat belajar? Kenapa? Karena ada teman yang enggak Malas. Ya, malas. Karena kita ada di antara kita ada ya malas untuk mengikuti pembelajaran daring maupun Luring. berarti kita sepakat ayo Semangat belajar. belajar. Ya, kira-kira coba dari kelompok laki-laki dari tadi belum. Kira-kira apabila masih ada yang tidak semangat belajar, tidak mau mengikuti daring maupun luring, konsekuensi atau sanksinya apa? Halo, sanksinya apa kira-kira? Apabila tidak aktif mengikuti daring ataupun luring. Coba. Sanksinya apa? Mengajarkan literasi. Mengerjakan literasi. Resume. Resume mungkin ya? Membuat resume, lazim, pinter,
dan muridnya itu kan agak malas. 3 ya, 3 buku ya, kita baca. Kemudian kita baca fiksi. Meresum hasil literasi atau meresum hasil baca fiksi. Minimal 3 buku. 3. Yang terakhir coba. Coba tinggal 1. Ayo, apa tadi? Tinggal 1, mikir. Ayo, kesepakatan kita tinggal 1. Kesepakatan kelas agar kelas kita menjadi kelas impian. Agar kelas kita menjadi nyaman. Kelas kita menjadi kelas idola. Kira-kira apa? Meningkatkan literasi, memberdayakan pojok baca. Ayo apa? Ayo meningkatkan literasi lewat pojok baca. Coba konsekuensinya apa bila tidak ada yang mengunjungi pojok baca kita? Konsekuensinya apa bila tidak ada yang mengunjungi pojok baca kita? Ya, apa? Membawa buku literasi dari rumah. Ya betul. 1. Membawa fiksi atau cerita. Yang kedua apa? Yang kedua Nadia. Yang kedua apa? Dihukum. Hukumannya apa? Konsekuensinya apa? Membaca dan menceritakan di depan. Membaca fiksi. Lalu menceritakan di depan kelas. Sudah kita sepakati bersama-sama. Tolonglah didepankan coba kesepakatan kelas kita. Nah, kita sepakati bersama-sama. Hari ini tanggal berapa? 3 Januari 2022. Toko 3 Januari 2022. Atas nama warga kelas 9 TTD. Sudah. Halo. Sudah dilihat kesepakatan kelas kita? Sudah. Saya minta tolong kepada sekretaris kelas untuk diketik yang rapi, lalu dilaminating, kemudian ditempel di dinding depan. Ya, terus kita sepakati bersama-sama. Bagaimana menurut kalian? Insya Allah bisa melaksanakan? Siap, bisa. Siap, bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah banyak. Kamu tuh cuma main HP. Tidak ada cukup. Pokoknya cari yang benar. Jangan cuma main HP aja. Yang lain gak usah tahu. Ini bukan sedang. Ya Bu, apa yang kamu lakukan? Coba ke sini, kita berdua. Siapa? Rame-rame. Kenapa? Dia menyopek bukunya, betul? Apa yang kamu lakukan? Tahu? Apa? Perbuatan apa yang kamu lakukan? Ada apa? Kenapa? Membuli Putri itu selalu saya lihat dari awal itu selalu seperti itu. Kenapa? Tapi kamu tahu kan perbuatan apa? Malu. Salah ya? Bagaimana kesepakatan kelas kita? Apa diperbolehkan seperti itu? Apa melanggar apa? Kesepakatan kelas apa? Tidak boleh memberi apa? Harus kita ya, sudah kita teman-teman kalian sudah sama-sama satu keluarga di sini, satu kandungan kelas BRT. Tidak boleh ada saling menyakiti teman. Kamu sudah punya kesadaran, sudah minta maaf tadi, tidak boleh diulang lagi. Jadi sudah ikhlas bahwa tidak ada kata saling menyakiti teman, saling tidak menyayangi sesuai dengan peraturan. Kelas ya. Silakan untuk kembali, tidak boleh ulang lagi ya. Baca mana lagi? Yang 44 dipelajari juga. Biar gak ketemu. Apa? Lihat tuh cukup. Tadi dari kelas. Hei, lagi ngapain lo? Ya, ngapain kamu? Dari tadi nulis mulu. Lihat tuh teman-teman lo bermain. Ngerjain tugas. Capek apa ngerjain mulu? Bosen gua liatnya. Ya nih kayak udah pintar mulu lo. Jangan ya. Ini kan yang main ini. Ya. Ini apa sih kan kamu nangis? Ini cukup. Kamu ini. Kerjain tugas. Jangan ya, aku belum selesai. Apa kamu kerjain apa? Lihat. Tugas kayak gini. Pada nih. Nih. Iya nih. Apa lo mau ikut semua? Nih. Kasih ya. Ya udah bantuin sana. Ada apa ini? Kok rame-rame ada apa? Ada apa ini? Nggak ada apa-apa Bu. Ini Bu Seva sama Nadia. Kenapa Seva? Kenapa Nadia? Enggak Bu. Bukunya Putri dirobek Bu. Enggak Bu, bohong itu Bu. Iya semua bohong. Benar Putri? Bukumu dirobek? Kenapa? Enggak tahu. Enggak apa-apa Bu, itu tadi cuma saya minjem. Ya, silakan duduk. Kamu tahu dia? Apa yang kamu lakukan ini? Benar apa salah? Salah Bu. Kamu
kalian buat kemarin? Berarti apa yang kamu lakukan hari ini? Bagaimana? Salah, Bu. Bagaimana Seva? Salah, Bu. Iya. Apa yang seharusnya kalian perbuat setelah melihat apa yang kamu lakukan hari ini? Minta maaf pada Putri. Meminta maaf. Yang sebelum minta maaf, saya mau tanya. Kesepakatan kalian berhubungan dengan pekerjaan kalian hari ini, pelanggaran kalian hari ini, apa coba? Membuli sesama teman. Seva? Harus saling menghormati sesama teman. Harus saling menghormati. Ada lagi? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Terus apa yang kalian lakukan hari ini? Iya, Bu. Iya, berarti kalian bagaimana? Salah. Salah, melanggar. Melanggar. Kamu tahu apa yang kalian lakukan? Tahu, Bu. Coba silakan. Apa yang kalian lakukan hari ini agar suasananya kembali normal seperti yang lama? Meminta maaf kepada Putri, Bu. Ya, monggo silakan. Putri, aku minta maaf ya. Iya, kalian aku maafkan. Maaf juga ya, Bud. Iya. Ya, baiklah anak-anak. Pada kesempatan hari ini kalian tahu bahwa pembelajaran yang berharga hari ini perlu kita pelajari bersama, perlu kita ingat bersama bahwa apa yang kalian susun, kalian buat dan kalian sepakati saat di kelas tentang keyakinan kelas, salah satunya adalah dilarang membuli sesama teman. Itu sudah kalian lakukan restitusi dengan cara Seva dan Nadia sudah meminta maaf kepada Putri. Tulus dari hati kalian? Tulus, Bu. Kalian bisa merasa lega, Putri sudah menerima maafnya mereka berdua? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Pembelajaran yang berharga untuk kita ingat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Septiana dari SMPN Negeri 3 Toko. Setelah saya melaksanakan restitusi tentang pelanggaran keyakinan kelas yang telah kami buat bersama teman-teman, saya merasa lega dan puas setelah tahu bahwa kesalahan saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Dengan cara meminta maaf secara tulus kepada Putri dan akhirnya dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira itu sesuai nggak dengan saat harus aktif ke kelas, sesuai apa? Tidak sesuai. Kalau tidak sesuai seperti itu, kira-kira apa ini? Mulai hari ini saya Kamu ingin nggak sekolah, tapi kamu tuh dari dalam hati kamu itu ingin sekolah, tapi ada kendala. Tiap hari kan kita sudah punya kesepakatan. Halo, sudah punya kesepakatan. Kita harus setiap kali kita masuk ya setiap makan. Setiap kali kamu tidak masuk, itu hati kamu bagaimana?
Haleluya, haleluya. Tunggu sopo iki. Kamu tahu toh, kita punya kesepakatan keyakinan keras. Apa keyakinan keras? Jangan sebut keyakinan keras yang sesuai dengan yang mana? Yang poin mana? Poin mana? Kamu yang kamu langgar itu dari keyakinan keras itu poin yang mana? Yang tidak sempat istiqlal. Yang kedua jika tidak diduga oleh ada yang saya sebagai TKA CGT ini juga memang tidak ringan Banis, tapi ya kita tetap maksimal mendukung saja. Jadi kalau ada teman-teman nanti mungkin ya harapannya, tapi teman-teman juga menunggu aksi penjadinya berikutnya aksi lainnya. Nanti insya Allah tetap saya sampaikan kepada teman-teman. Selama ini kan apa ya, masih startup ini memang seperti hanya satu kali ini dulu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lembaga ini berwawasan banyak hal yang akan kita itu
belum